Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Ananda Febrianti. Saya berasal dari kelas BKI 3B. Dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Bapak Muhammad Ilyas MA. Dari mata kuliah yaitu model konseling. Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Baiklah teman-teman, ini adalah tugas dari mata kuliah model konseling untuk tugas akhir yaitu UTS dan UAS. Mari kita lihat bersama-sama pertanyaannya dan jawabannya. Baiklah teman-teman, di sini ada 8 pertanyaan, yakni 4 untuk UTS dan 4 untuk UAS. Yakni yang pertama 1, 2, 3 yakni untuk UTS, dan yang ke-5, 6, 7, 8 yakni untuk UAS. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membaca pertanyaan yang pertama, yakni pertanyaannya, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atau resistensi. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 tadi, yaitu jawabannya, teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis adalah ada beberapa, yakni yang pertama ada asosiasi bebas. Apa itu asosiasi bebas? Yaitu sama dengan konteks individual, tetapi teknik ini digunakan untuk memajukan spontanitas interaksi dan perasaan satuan kelompok. Yang kedua itu ada penafsiran dalam teknik ini. Apa itu penafsiran? Penafsiran dalam teknik ini konselor melakukan berbagai tindakan analisis yang mengatakan, menerangkan, bahkan mengajari kalian untuk memaknai tingkah laku. Dan yang ketiga itu ada analisis resistensi. Apa itu analisis resistensi? Yaitu merupakan membantu kalian memperoleh wawasan ke dalam perilaku sekarang dan masa lalu. Dan yang keempat itu ada analisis transferensi. Dan yang kelima itu ada wawasan dan keuangan. Apa wawasan dan keuangan? Yaitu kesadaran akan sebab-sebab dari kesulitan seseorang pada masa ini. Baiklah teman-teman, di sini ada analisis mimpi yang dikajikan oleh Kovacevic yang menyatakan bahwa penggunaan teknik analisis mimpi yaitu dengan cara mengeksplorasi arti mimpi serta mengkaji bagaimana isi mimpi itu terjadi. Selanjutnya yaitu ada analisis resistensi. Apa itu analisis resistensi? Analisis resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan kalian terhadap alasan
terjadinya penolakan, ataupun bisa disebut dengan resistensi. Dan selanjutnya itu ada analisis transferensi. Apa itu analisis transferensi? Adalah mengalirkan bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, kalian diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik pada masa lalu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membaca pertanyaan yang kedua, yakni bunyi pertanyaannya: jelaskan penyebab Neo-Freudian memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi, yakni jawabannya: penyebab Neo-Freudian memisahkan diri dari Freud karena merasa tidak sepakat terhadap Freud tentang psikoseksual. Alih-alih ia memilih untuk mengembangkan psikologi sosial, karena mungkin ini sebabnya kenapa psikologi sosial lebih dekat dengan psikologi pada umumnya. Nah, karena inilah Neo-Freudian memisahkan diri dari Freud. Baiklah teman-teman, di sini selanjutnya saya akan membaca pertanyaan yang ketiga, yakni bunyi pertanyaannya: coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model counseling behavior terapi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, yakni jawabannya classical condition, yaitu merupakan proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya munculnya tidak memunculkan respon tertentu, diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan hasilnya. Stimulus yang pertama pun dapat memunculkan respon jika dikaitkan dengan konseling behavior terapi, yang merupakan didasarkan dengan perubahan perilaku. Perilaku ini dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya, berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membaca pertanyaan yang keempat, yakni bunyi pertanyaannya: jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang keempat, yakni jawabannya konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Yani menurut Soeharto, konsep dasar dari model konseling rasional
emotif terapi adalah teknik atau pendekatan atau model konseling serta tetapi yang kompresif, yang berorientasi pada aspek emosi dan rasio dan mengarah pada aspek emosi dan rasio dan mengarahkan terapinya pada perubahan perilaku kalian melalui pengubahan cara berpikir kalian yang irasional maupun atau emosional menjadi cara berpikir yang rasional. Selanjutnya, di sini saya akan membaca pertanyaan yang kelima, yakni bunyi pertanyaannya. Jelaskan perbedaan model konseling Carl-Rogers dengan model konseling Truth and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan kalian. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kelima tadi, yakni jawabannya perbedaan dari model konseling Carl-Rogers dengan konseling Truth and Factor ialah yang pertama itu ada perbedaannya dari konseling Carl-Rogers, yaitu yang dikenal sebagai client-centered therapy, yakni teknik terapi yang berpusat pada kalian. Teknik ini merupakan pembaruan karena mengasumsikan posisi yang sejajar antara konselor dan pasien. Sedangkan perbedaannya dari konseling Truth and Factor yaitu merupakan pendekatan konseling yang mengacu pada pemahaman diri peserta didik mengenai karakteristik dan sifat yang dapat diukur melalui tes psikologi yang bertujuan untuk menggambarkan serta memecahkan dalam masalah dalam pengambilan keputusan karir. Jika ditinjau dari hubungan kalian dan pasien, kedua konseling ini saling memberikan ruang terhadap kalian dalam menentukan permasalahan mereka. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membaca lagi pertanyaan yang keenam, yaitu bunyi pertanyaannya. Jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keenam. Di sini jawabannya yaitu teknik-teknik dalam konseling Gestalt. Yang pertama itu ada permainan dialog. Kenapa ada permainan dialog? Yaitu memerankan dialog dapat melatihkan ekspresi kalian. Yang kedua itu yaitu latihan bertanggung jawab, yaitu kalian bersikap tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan selanjutnya itu ada yang ketiga, bermain proyeksi. Konselor meminta yang berlebihan dalam sikap pemalu. Dan yang selanjutnya itu ada
tetap dengan perasaan. Apa maksudnya? Ya ini menunjukkan kalian bagaimana cara menunjukkan suasana hati kalian. Baiklah, di sini saya akan membaca pertanyaan yang ke-7, yakni bunyi pertanyaannya. Jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling. Logoterapi. Baiklah teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ke-7, yaitu jawabannya 3 aspek yang mempengaruhi dimensi. Yaitu yang pertama, dimensi fisik atau jasmaniah. Kenapa demikian? Di sini dimensi fisik atau jasmaniah merupakan salah satu dimensi kemanusiaan. Manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses kejadian manusia sejak dalam kandungan ibu, berproses hingga tiba saatnya masa kelahiran. Yang kedua itu ada dimensi akal. Manusia merupakan makhluk yang sempurna, kejadian dan menciptaannya bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dan yang ketiga itu ada dimensi kejiwaan. Apa itu dimensi kejiwaan? Yaitu merupakan bagian dari kondisi psikologis seseorang dalam menampilkan perilaku sehari-hari dapat diukur melalui tindakan atau perbuatan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ke-8, yakni pertanyaan yang terakhir. Bunyi pertanyaannya, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu menjawab pertanyaan yang ke-8, yakni bunyi jawabannya, yang saya pahami tentang tugas makalah mengenai kelompok 8 atau kelompok saya sendiri, yaitu mengenai model konseling terapi yang berpusat pribadi atau bisa disebut dengan person centered terapi. Penemu person centered terapi yakni Carl Rothenberger. Roger menganggap bahwa setiap individu merupakan manusia yang berpotensi setiap saat mereka pasti akan beraktualisasi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam terapinya, pengalaman yang dimiliki kalian memiliki suatu peranan penting dalam menyelesaikan akhir dari masalah-masalah yang dialami kalian. Selanjutnya itu ada pengalaman yang dimiliki kalian akan membantu menumbuhkan kesadaran pada diri kalian. Jadi, pribadi yang utuh akan membantu kalian untuk beraktualisasi pada arah positif. Selain itu, terapis harus memiliki 3 kunci penting,
yakni untuk keberhasilan terapinya, yaitu kongruen penerimaan positif tanpa syarat dan rasa empati pada kalian. Jika semua itu diterapkan, maka kalian dapat mengungkapkan segala permasalahannya kepada terapis dengan leluasa. Pada perkembangannya, metode terapi yang ditemukan Roger yaitu metode terapi tradisional pada tahun 1942 atau disebut dengan konseling non-direktif. Lalu, pada tahun 1950, kalian Cantor terapi menjadi terapi yang begitu sering diterapkan oleh Roger. Terapi ini terapis menghormati seluruh kemampuan yang dimiliki kalian dalam proses konseling. Selanjutnya, tahun 1960 merupakan perkembangan dari metode sebelumnya. Roger menyebutkan sebagai person-centered therapy, teori dan konsep dasar person-centered therapy yaitu aktualisasi diri, merupakan hal yang dapat membantu kalian untuk menemukan konsep diri dan menjadikan dirinya sebagai pribadi, yang utuh. Dalam proses terapi harus terdapat kongruen dan unconditional positif, Roger, dan empati. Selain itu, konsep dasar dari sisi kalian, yakni self-concept, focus of evolution, dan expressing. Self-concept merujuk pada bagaimana kalian memiliki rekan menghargai diri sendiri. Di dalam model konseling terapi berpusat pribadi atau person-centered terapi, terdapat hakikat manusia, konsep teori person-centered terapi, tujuan, dan peran teori person-centered terapi. Selanjutnya itu ada teknik dan tahapan person-centered terapi, dan kelebihan dan kekurangan teori person-centered terapi. Baiklah teman-teman, itu 8 soal UTS dan UAS. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.